warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya Asyanti Faronamillah dengan NIM 21050974059 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021. Baik, langsung saja kita masuk ke pengertian router dinamik. Router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Dengan keadaan ini, router mengetahui keadaan jaringan terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang terpendek dan yang benar. Routing dinamik ini biasanya memiliki lebih dari satu kemungkinan rute tujuan. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing juga dilakukan secara otomatis tanpa harus admin yang manual memasukkannya. Kemudian macam-macam routing dinamik, yakni ada 5. Yang pertama RIP atau Routing Information Protocol, IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga OSPF atau Open Shortest Path. Keempat EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan yang terakhir BGP atau Border Gateway Protocol. Kelebihan dari routing dinamik yakni administrator hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian yang kedua, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasinya. Lalu akan memilih jalur lain jika salah satu jalur rusak, tanpa harus memasukkan lagi secara manual. Lalu tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Sedangkan kekurangan dari routing dinamik yakni beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kemudian yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok, dan setelah konfigurasinya harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Serta yang terakhir, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi banyak RAM. Sedangkan perbedaan antara routing statik dan dinamik. Yang pertama, routing statik tidak dapat membagi informasi routing dan harus ditulis atau diambil secara manual. Sedangkan routing dinamik dapat membagi informasi routing secara otomatis. Yang kedua, routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau SPF yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Kemudian tadi kan disebutkan RIP. Nah, RIP ini apa sih? RIP adalah Routing Information Protocol, yakni sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. RIP ini akan digunakan pada simulasi kali ini yang menggunakan software Cisco Packet Tracer. Cara kerja RIP: host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway, kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu routing tabel lokal jika menerima update routing. Lalu jika rute belum ada informasi, segera dimasukkan ke routing tabel. Lalu jika router sudah ada, metrik yang terkecil
Lalu rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu, dan khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Itu saja materi yang telah saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke simulasi. Baik, langsung saja kita simulasikan dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Sebelumnya kita sudah buat skema jaringan yang sama dengan routing statik. Ya, kemudian jangan lupa isikan IP configuration-nya seperti pada video yang terlihat. Pada PC1, PC2, PC3, server 1, server 2. Untuk router satunya kita isikan fast Ethernet 1/0, 0/0, serial 2/0, serial 3/0. Ini juga berlaku pada router 2 dan router 3. Diisikan fast Ethernet 1/0/0, serial 2/0, serial 3/0. Dan router 3 juga diisikan fast Ethernet 0/0, fast Ethernet 1/0, serial 2/0 dan serial 3/0. Setelah itu kita pastikan pada router 1, router 2 dan router 3 untuk statiknya sudah kosong. Untuk statik router satunya sudah kosong, kemudian router 2 jika masih ada maka kita remove atau hapus. Lalu untuk router 3 juga kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali lagi pada router 1, kemudian klik RIP, klik CLI, kemudian ketikkan no out tab, lalu akan otomatis terketik no auto summary, kemudian enter, lalu ketikkan version 2, enter. Maka otomatis pada RIP ini akan berubah menjadi versi 2. Ini juga berlaku untuk router 2 dan router 3-nya. Setelah itu kita masukkan network pada router 1 seperti pada video yang terlihat. Setelah ditambahkan, jangan lupa klik setting, kemudian save. Untuk router 2-nya juga sama. Nah, auto summary kemudian diubah menjadi version 2. Lalu ketikkan network atau alamat yang dituju. Dan jangan lupa di save. Sama untuk router 3 juga klik RIP, kemudian no auto summary, lalu ubah menjadi versi 2. Dan kita
ketikkan alamat yang akan dituju oleh router 3, yakni ke router 1, router 2, server 1, dan server 2. Setelah kita isikan RIP network pada router 1, router 2, dan router 3 sesuai dengan alamat yang dituju, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mereset klik yes, kemudian tunggu sampai panah-panahnya berwarna hijau. Nah, sudah berwarna hijau. Kemudian kita akan cek pada router 1, klik pada CLI, kemudian show IP route, enter sampai selesai. Jika sudah muncul, kita cek terlebih dahulu apakah alamat dan rute yang dituju itu sudah benar. Ya, itu sudah benar. Untuk ke router 3 kita lewat jalur router 1 dan router 3. Untuk menuju ke server 1 dan server 2 itu jalurnya sama, melewati router 1 dan router 3. Kemudian untuk ke PC 3 melalui router 2. Kemudian kita cek pada router 2 CLI show IP route, sama kita cek untuk menuju ke server 1 dan server 2 melewati router 3, dan untuk menuju ke PC 1 dan PC 2 ke router 1. Berlaku sama untuk router 3. Selanjutnya, setelah kita cek menggunakan show IP route, kemudian langsung saja kita akan mengirimkan paket simple PDU. Jangan lupa dipindah ke mode simulation dari PC 1 ke PC 2 berhasil. Kemudian dari PC 1 ke PC 3 juga berhasil melalui router 1 dan router 2. Kemudian delete dari PC 1 ke server 1 juga berhasil melalui router 1 dan router 3, sama dengan server 2-nya. PC 1, PC 3 ke PC 1, PC 3 ke PC 2 juga melewati router 2 dan router 1, kemudian PC 1 ke server 1 melewati router 2 dan router 3, PC 1 ke server 2 juga sama. Kemudian dari server 1 ke server 2, server 1 ke PC 1, dan server 1 ke PC 2 juga melalui rute yang sama, yakni router 3 ke router 1, dan yang terakhir server 1 ke PC 3 melewati router 3 dan router 2.
Setelah simulasi sudah berakhir, kemudian kita cek pada command prompt untuk tracer ke IP tujuan, yakni PC1 ke PC2 192.168.1.65. Sudah benar. Kemudian ke PC3 tracer 192.168.253 melewati rute 12.12.12.2. Kemudian ke server 1 melewati router 1, router 3, yakni 13.13.13.3, sama dengan server 2. Kemudian kita cek juga pada router 2 pada PC3, tracer ke PC1 sudah benar melalui 12.12.12.1, kemudian tracer ke PC2 juga sama dengan rute yang dilalui PC1. Kemudian tracer ke server 1 dan server 2 melewati jalur yang sama, yakni 23.23.23.2. Kemudian cek juga pada server 1 tracer ke server 2 langsung melalui router 3, kemudian tracer ke PC1 dan PC2 melalui jalan yang sama, yakni 13.13.13.3. Dan yang terakhir tracer ke PC3 melalui rute 23.23.23.3 seperti yang terlihat pada layar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita putus jalur antara router 1 dan router 3 yang serial 2/0 nya kita off kan. Lalu kita cek dengan mengirimkan Simple PDU, paket Simple PDU dari PC1 ke server 1. Kita coba, kita pindah ke mode simulation.
Kemudian setelah itu kita coba mengirimkan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian next ke router 2, kemudian akan diarahkan ke router 3, baru ke server 1 alamat tujuannya. Cara kembalinya juga sama, melalui router 3, router 2, kemudian baru router 1 hingga ke PC 1. Ini menandakan bahwa router dinamik merupakan jenis router yang mampu mencari dan menemukan arah secara otomatis tanpa harus memasukkan secara manual rute yang dilaluinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya. Maaf apabila ada salah kata atau penulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.